Samarinda sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Timur menyimpan pesona budaya yang terletak di sebuah desa yang bernama Desa Pampang. Desa yang di dalamnya tinggal suku asli Kalimantan Timur, yaitu suku Dayak, memiliki kearifan lokal. Menuju ke Desa Pampang tidaklah sulit. Hanya menempuh waktu kurang lebih 40 menit dari pusat kota Samarinda, kita sudah tiba di Desa Pampang. Hai, inilah Desa Budaya Pampang. Disinilah tempat atau tujuan bagi wisatawan yang ingin mengenal lebih dekat tentang seni dan budaya suku Dayak khas yang ada di Kalimantan Timur. Nah, apa saja yang bisa kita temui di Desa Budaya Pampang? Saya akan mengajak Anda untuk menelusurinya dalam negeri Indonesia. Dan pertama-tama saya akan mengajak Anda menuju ke rumah adat. Di sana telah berkumpul warga suku Dayak Kenyah di Desa Budaya Pampang. Yuk, ikuti saya. Yang kiri. Selamat pagi, Bapak. Selamat Asik pagi. sekali bernyanyi. Ya, Maaf saya ganggu, itulah. saya Dana dari TVRI dengan Bapak. Nama saya Esrom Palan, selaku Kepala Adat Kelurahan Budaya Pampang. Iya, Bapak, saya sebenarnya sangat tertarik sekali untuk berjalan-jalan mengunjungi Desa Budaya Pampang ini, Pak, ya. Karena ini adalah merupakan kebudayaan kita yang harus kita lestarikan. Ketika saya baru masuk ke desa ini, terutama ke Lamin ini, saya melihat ada satu tiang di sana, Bapak. Tiang apa namanya nih, Pak? Itu namanya dari dulu disebut tiang belawing. Ada makna tertentu tidak, Pak, tiang itu, Pak? Makna tertentu pada saat itu tempat penyembahan, tetapi sekarang ini sebuah tanda sebuah kampung atau desa adat. Berarti ini sebuah tanda, sebuah kampung harus ada tanda tiang Tunggu. tunggu seperti itu, Pak, ya. Saya perlu jelaskan latar belakang sejarahnya. Iya. Karena warga masyarakat Kelurahan Budaya Pampang ini berasal dari Apokayan. Apokayan, Pak, ya. Apokayan itu disebut di daerah perbatasan dengan Malaysia. Nah, dengan ada alasan orang tua kami atau nenek moyang kami dulu membawa kami pindah dari daerah tersebut, oleh karena susah sekali hubungan dengan kota. Dan sekarang bagaimana masyarakat di sini, Pak? Apa sudah ada dari suku-suku lain yang juga sekarang tinggal di Desa Pampang ini? Sangat-sangat Beragam, Pak, ya? beragam sudah kita di sini. Ada Dayaknya itu bermacam-macam. Dayaknya dulu yang pertama ada dari Dayak Kenyah, Pak, Dayak ya? Kenyah, Sekarang? Dari Dayak Kenyah itu Lepobem namanya. Lepobem. Lepobem. Baru kemudian ada Bugisnya, ada Jawanya. Jadi hampir semua bangsa yang ada di tempat kita Ada ini. suku di sini. Nah, Kalau jumlah penduduknya asli dari Dayak sendiri ada berapa kalau jumlahnya, menurut Pak? Dari hitungan masyarakat 700-an 700-an, orang Pak, Dayak ya? Kenyahnya. Kalau kita lihat data dari kelurahan itu kurang lebih 1.000 jiwa. Kalau misalnya dari tahun 60-an itu mereka berpindah karena mencari tempat penghidupan baru seperti ladang. Nah, apakah saat ini masyarakat di Desa Pampang ini juga hari-harinya mereka berkebun atau bertani seperti itu, Pak? Ya, masih dilanjutkan kegiatan pertanian dengan usaha berkebun. Orang Dayak, jika mendengar kata yang satu ini, masyarakat biasanya akan langsung terbayang orang yang bertelinga panjang. Dan di Desa Budaya Pampang, kita masih bisa menemui warga Dayak yang memelihara telinga atau kuping panjang. Telinga panjang itu ciri khas orang Dayak. Ciri khas, Pak, ya? Di mana pada satu masa kehidupan nenek moyang kami dulu, pernah mereka merasa bahwa pikiran mereka satu-satunya manusia di dunia ini, sehingga mereka berusaha membedakan mereka dengan binatang. Iya. Membuat telinga panjang
supaya betul-betul mereka sebagai manusia. Artinya ini sebagai penanda Pak ya, Ya. membedakan mereka dengan makhluk lainnya yang ada di hutan karena merasa mereka satu-satunya makhluk di hutan Pak ya Betul saat sekali. itu. Ya, ya, ya. Tapi zaman sekarang masih ada mau masyarakat Dayak memanjangkan kupingnya Pak? Masih ada. Masih ada? Meskipun tahun 1965 sampai 70 secara massal dipotong, tapi masih ada masyarakat yang Siapa yang motong Pak? itu dari pemerintah. Pemerintah dulu. Pak ya. Alasannya dulu dipotong kenapa Pak? Karena ini Alasan- kan penanda Pak ya maksudnya. Nah, mengingat bahwa masyarakat bekerja petani, dia jaga dia susah melanjutkan aktivitasnya, tersangkut kena kayu Pak, itu yang Aktivitasnya, alasan. Pak, ya. Kebetulan masih ada orang yang menjaga balai ini, Besim namanya. Mari kita pergi melihat ya. Boleh, ayo Pak. Ya. Kenapa Pak masih memanjangkan kuping ya Pak? Apa sih Pak ininya maknanya sendiri? Karena sebenarnya kita ambil tradisi dari orang tua kakek kami dulu. Dan karena ini satu-satu menarik orang luar. Ya. Kalau dulu memang perbedaannya dengan kalau orang tua perbedaan mereka dengan binatang itu makanya mereka panjang telinga karena mereka menyatakan bahwa mereka manusia. Itu sebenarnya panjang telinga yang kuping ini karena mereka itu cewek itu ibu-ibu itu urusan mereka di dapur. Ya, kalau laki-laki urusannya pengusahanya di hutan Pengusaha. buat ladang. Gitu. Jadi perlambangnya segini adalah pengusaha Pak ya. iya. Kalau sampai ke dada adalah urusan dapur. Urusan dapur. Tapi ada yang menarik lagi ini Pak di kuping Bapak sebelah sini apa ini Pak? Bisa cerita? Kalau ini perbedaan laki-laki dengan cewek. Karena cewek itu ndak kuat dia, ndak berperang dia. Kalau zaman berperang, laki itu berani katanya. Harus ikut Iya, perang ya harus, laki-laki ya. iya. Kalau perempuan di dapur jadi Iya, di dapur, dikasih iya. ini. Iya. Ini apa Pak? Maaf Pak, saya boleh ini? Ini gigi macan dahan. Gigi macan dahan Pak. Gigi macan dahan. Asli ini Pak ya macan Ya, dahan? asli ini, asli. Jadi karena saya pemandu balai di sini dan saya usaha buat karena cara menarik orang luar. Karena tradisi orang tua, Paladat pun menekan, kamu harus buat katanya. Itu makanya saya buat. Ini Pak, berat tidak Pak pakai ini? Ini dari apa Pak? Ini dari Kuningan zaman Belanda. Dari Kuningan zaman Belanda? Nah, zaman Belanda. Saat ini memang agak sulit menemui warga Dayak yang masih memelihara kuping panjang. Kalaupun ada, namun jumlahnya tidak banyak. Hanya para orang tua yang masih memelihara telinga panjang. Karena banyak di antara warga Dayak yang telah memotong telinga mereka menjadi lebih pendek. Karena malu kalau bertemu orang dengan telinga yang masih panjang. Dulu kenapa Nek disuruh potong, alasannya kenapa? Karena kami mau bebas, tidak ada ganggu-ganggunya kalau kita kerja. Kalau kerja. Dulu Nenek kerja apa Nek? Di ladang? Ya, di ladang, tumpuk padi. Tuh. Nek, ini saya lihat Nenek pakai tato ya Nek ya? Nah ini kenapa pakai tato gini Nek? Ini memang budaya suku Dayak atau seperti Iya. apa? Ini tanda kami. Tanda? Kalau kami tidak mau bikinnya marah orang tua kami. Hmm. Kalau kamu tamu kampung lain tidak tahu orang kamu nanti bilang. Ini muka manusia, ukirannya. Tidak boleh orang sembarang. Sembarang bikin pakai ini. bikin ini? Iya, kami aja yang pakai ukiran ini. Tapi ini maksudnya adalah keturunan-keturunan bangsawan gitu Nek ya? Iya. Kalau orang lain bikinnya kena denda. Jadi yang bertato ini sebenarnya adalah mereka orang Dayak yang memang masih keturunan bangsawan dan nggak boleh sembarangan bikin gambarnya ya. Kalau gambar orang ini hanya keturunan bangsawan yang boleh. Iya. Kalau yang lain bikin nggak boleh Nek ya? Nggak boleh. Nggak boleh ya? Ada satu aja gelang punya orang lain, ada dua. Ada dua. Kalau yang bangsawan harus 4 begini Nek ya? Tapi untunglah
masih ada generasi muda yang mau memelihara tradisi ini. Eva salah satunya. Gadis kecil berusia 9 tahun ini dengan sukarela membiarkan telinganya dipenuhi anting-anting kuningan yang cukup berat agar tanda kecantikan yang dimiliki wanita Dayak dapat terus terpelihara. Eva, ini Pak Eva. Kuya Nino. Kak Kuya Nino nih. Untuk Nino, untuk pembeli, untuk Eva pun. Beli. Beli pita uang Ah, untuk sekolah. ah. Kalau kegiatan. Pembeli telinga oleh sakit lepas agak Naon. tay oti di tay Pak. Tay ya tay dengan. Selain telinga panjang yang menjadi kekhasan suku Dayak, warga Dayak juga terkenal dengan kerajinan tangannya yang cantik dan indah. Kerajinan khas Dayak ini dikerjakan secara turun-temurun. Mulai dari nenek moyang mereka, kerajinan yang rata-rata terbuat dari batu manik-manik ini banyak kita jumpai di Desa Pampang. Karena hampir setiap penduduk di Desa Pampang memiliki keahlian merangkai manik-manik. Manik-manik ini biasanya dirangkai untuk menghiasi pakaian adat, seraung atau topi, dan bening abad atau gendongan bayi. Saya pun menyempatkan diri menemui beberapa ibu pengrajin khas Dayak, seperti Ibu Eviana atau Mama Laming. Melalui tangan terampilnya, Mama Laming mampu memproduksi berbagai kerajinan khas suku Dayak menjadi gelang, kalung, mandau, seraung, bahkan ikat pinggang. Kerajinan manik-manik ini dijual dengan harga bervariasi, mulai dari Rp5.000 untuk aksesoris sampai berharga jutaan rupiah. Seperti baju adat khas suku Dayak Kenyah yang saya pegang ini. Harganya Rp1.000.000 lebih karena terbuat dari batu manik-manik asli yang indah. Selain manik-manik, di Desa Pampang ini saya juga menjumpai ibu pembuat topi yang biasa dipakai laki-laki Dayak yang disebut tapumpek. Ibu ini adalah satu-satunya pengrajin yang masih tersisa di Desa Pampang. Dengan keahliannya menganyam tapumpek yang terbuat dari daun pandan berduri, ibu ini membutuhkan waktu 3 minggu untuk menyelesaikannya. Wajarlah bila tapumpek ini dihargai Rp300.000 per buahnya. Selain terkenal memiliki kerajinan manik-manik, Desa Pampang juga terkenal dengan suguhan tarian tradisionalnya yang bisa kita saksikan setiap hari Minggu pukul 2 siang di rumah adat yang mereka sebut dengan nama Lamin Adat Pamung Tawai yang berarti satu hati, satu kata. Namun sebelum masuk ke Lamin, pengunjung harus membeli karcis dengan harga Rp15.000 per orang. Selain itu, kita juga bisa membeli karcis untuk berfoto bersama warga dengan tarif Rp25.000 untuk orang dewasa dan Rp20.000 untuk anak-anak. Ini semua dilakukan berdasarkan kesepakatan untuk membantu pelestarian budaya yang ada di Desa Pampang. Berkunjung
Berkunjung ke Desa Pampang rasanya tidak lengkap jika tidak membawa cindramata sebagai buah tangan. Kita pun tidak perlu jauh-jauh mencari oleh-oleh cindramata, karena di halaman Lamin Adat terdapat kios-kios yang menjual kerajinan dan aksesoris khas suku Dayak Desa Pampang. Lamin adat Pamungtawai memiliki ciri khas yang langsung dapat kita kenali. Karena lamin disangga dengan tiang yang terbuat dari kayu berdiameter 2 meter, dihiasi ukiran cantik. Atap yang polos tanpa plafon membuat keaslian alami lamin adat makin tampak. Dinding utama lamin dihiasi ukiran Dayak dengan dominasi warna kuning, putih, dan hitam. Ukiran ini bukannya tanpa makna. Ukiran yang telah ada turun-temurun dari zaman nenek moyang yang biasa disebut kalong, yang berarti bermacam-macam atau berwarna-warni, memiliki arti keterkaitan antara satu orang dengan orang lainnya, saling bergantung dan membutuhkan, dengan harapan agar keluarga yang tinggal di lamin ini akan terjaga keselamatannya. Sambil menunggu waktu pertunjukan tiba, saya melihat-lihat situasi sekeliling lamin. Ternyata di pelataran samping lamin adat digunakan masyarakat Desa Pampang menjual beragam sayur mayur hasil kebun mereka, seperti daun paku, daun pare, dan daun ludo. Pengunjung tampak antusias membeli sayuran yang jarang ditemui di daerah asal mereka. Bahkan ada dijual ulekan yang terbuat dari kayu ulin, kayu khas Kalimantan yang terkenal kuat dan tahan lama. Saya juga menyempatkan diri melihat persiapan pertunjukan yang dilakukan para penari di belakang panggung. Kesibukan para penari yang rata-rata berusia muda ini mengusik rasa ingin tahu saya. Saya pun berbincang dengan Ketua Kesenian Lamin Adat, Pak Lain. Kita mempunyai lamin yang cukup untuk kita menampung anak-anak, untuk kita mengadakan kegiatan. Itulah salah satu untuk melestarikan budaya itu. Walaupun kita mau melestarinya, kalau tidak ada rumah atau tempat kita mengadakan acara, ya tidak akan terjadi acaranya. Ya, kalau saya lihat dari minat daripada anak-anak para penari kami ini, mereka antusias untuk menari karena dengan pengunjung, dengan semakin banyaknya pengunjung ke tempat ini, otomatis itu akan menambah semangat mereka untuk terus melestarikan budaya yang ada di tempat ini, terutama tari menari. Acara yang saya nantikan pun akhirnya dimulai. Suguhan tarian kesenian ditampilkan. Dibuka dengan tari La Madalasan. Kata tari itu sendiri dalam bahasa Dayak disebut kanjet. Dan kanjet La Madalasan ini mengandung arti pembersihan, berharap pertunjukan kesenian hari ini berjalan dengan lancar. Walaupun telah berusia lanjut, gerakan tangan, ayunan mandau, hentakan kaki, dan pekikan penari membius pengunjung yang menyaksikannya. Ada 11 tarian yang siang itu ditampilkan untuk pengunjung Lamin Adat. Dengan diiringi petikan musik sampek, alat musik khas suku Dayak yang dimainkan 3 orang pemain, mulai anak-anak, gadis belia, pemuda,
hingga orang tua tampil mempesona dengan tariannya. Terlebih para gadis Dayak yang terkenal akan kecantikannya. Dengan lemah gemulai, mengajak pengunjung yang hadir di Lamin adat Pampung Tawai ikut menari bersama mereka dalam tari Kancet Anyam Tali. Tarian ini menggambarkan walaupun ada perbedaan suku, budaya, bahasa, dan adat istiadat, namun kita semua adalah satu. Tidak ada perbedaan, semuanya menyatu dalam tari Kancet Anyam Tali. Tidak hanya berasal dari kota Samarinda, pengunjung yang berasal dari luar Pulau Kalimantan Timur seperti Yogyakarta, Medan, Riau, bahkan berasal dari negara Amerika dan Jerman, sangat terkesan dan larut dengan keterampilan mereka menarikan beragam tarian khas suku Dayak Kenyah. I'm very interested in indigenous cultures, so I've seen many, but in Latin America. And before going here, I also went to the Dayak Benwak, so 3 days ago. And yeah, I like the difference, like I like the difference of how they look, the clothes, the faces. Yes, for me it's very interesting. I like it. But if I would live in Indonesia, I think I would come back. Yes. Okay. Yang pasti ini menarik buat saya karena saya dari Jogja. Ini kunjungan pertama saya di Samarinda dan menurut saya ini yang patut dijaga atau bahkan ditingkatkan lagi karena lebih biar saya atau mungkin keluarga saya lebih mengenal lagi tentang kebudayaan Dayak ya, terutama di Dayak Kenyah di Pampang ini, Mbak. Suguhan tarian warga Dayak Pampang ini semakin meriah ketika para wisatawan kembali diajak ikut bergabung menari dalam tari Tang Pagar. Tarian ini mengandung filosofi kebersamaan dan persaudaraan yang tak pernah putus antara pengunjung dan warga. Sehingga ke depan mereka berharap pengunjung pun akan kembali lagi mengunjungi desa mereka. Saudara, kekayaan budaya dan kearifan lokal yang memang dipelihara dan dimiliki oleh warga masyarakat di Desa Budaya Pampang ini memang pantas menjadikan desa ini sebagai aset wisata budaya lokal yang patut Anda kunjungi kalau Anda bertandang ke kota Samarinda. Karena disinilah seni dan budaya khas suku Dayak di Kalimantan Timur terus dipelihara dan bisa kita nikmati. Karena kalau bukan kita, siapa lagi yang menjaga dan memelihara budaya bangsa. Sampai jumpa.